Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala syahrul Ramadan li nailir rahmah wal maghfirah wal adni minan niran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, di hari Ramadan ketika ini kita akan membacakan tentang basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Gusti Allah Ar-Rahmani, zat kang paring welas asih kang gede-gede maring segebane makhluk ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi, zat kang paring welas asih khusus nggo wong iman ing dalam akhirat bloko. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah ini mengandung makna pelajaran yang sungguh luar biasa, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu dari segala jenis alam itu berasal dari Allah. Ada alam jin, alam manusia, alam ghaib dan lain-lain, semuanya itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jika kita sudah merasa yakin atau meyakini bahwa segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka kita tidak akan pernah merasa sombong, merasa takabur, merasa ujub, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Ada sebuah kisah dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Di sana dikisahkan pada suatu ketika ada orang melihat Nabi Isa bersama kaumnya. Kalau itu dalam kitab Al-Quran namanya kaum Hawariyin, berjalan. Setiap hari orang itu melihat kepada Nabi Isa dan muridnya. Dia sudah merasa bahagia melihat Nabi Isa bersama muridnya, melihat kebaikan-kebaikan mereka. Suatu hari melihat lagi Nabi Isa berjalan bersama murid-muridnya. Dia sudah merasa cukup bahagia, merasa senang melihat Nabi Isa bersama murid-muridnya. Hingga suatu ketika Nabi Isa berjalan bersama murid-muridnya, seseorang ini yang merasa dirinya kotor, merasa hina di hadapan manusia, kalau sekarang ya namanya orang fasik gitulah, mengejar Nabi Isa bersama muridnya di ujung paling belakang. Dan ketika melihat ada orang yang mengejar, ada murid Nabi Isa berjalan bergeser ke depannya, karena dia merasa lebih baik dari orang fasik itu. Sehingga ketika itu Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, Aku menghapus semua amal orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dan orang itu harus mengulangi amalnya dari awal, dan aku menghapus semua dosa dan kesalahan orang yang merasa hina dari orang lain. Dari kisah ini yang kita bisa petik adalah dalam melakukan apapun, dalam beribadah, jangan pernah kita merasa diri kita paling baik dan menganggap hina orang lain. Belajar dari kata basmalah ini, kata bismillah ini, maka kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak ada apa-apanya.
kecuali semua itu dengan izin Allah dan pertolongan Allah. Ini yang bisa kita petik dari kata basmalah ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari kata basmalah ini. Kita semua semoga termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mari kita selalu tanamkan kepada anak-anak kita. Tanamkan segala kebaikan yang datang dari Allah. Dan semua akan kembali kepada Allah. Jangan pernah melakukan sesuatu apapun bukan karena Allah. Tetapi lakukanlah segala sesuatu lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, dan hidupku dan matiku, semua itu karena Allah. Lillahi rabbil alamin. Semoga kita semua memasuki bulan Ramadan ini bisa meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keyakinan kita terhadap Allah. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.